Dan pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan daya tahannya pekan depan, kita telah terhubung dengan Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Terima kasih Pak Ruli telah bergabung. Pak Ruli, seperti apa sebenarnya pergerakan rupiah sepekan terakhir hingga sore hari ini, Pak Ruli? Selama sepekan rupiah memang cenderung tertekan ya, melemah ya, seperti yang kita sudah bisa perkirakan sebelumnya ya. Jadi dibuka pada posisi 14.189 ya, dan penutupan kemarin itu ditutup pada 14.355 ya, sehingga kalau kita melihat selama 4 hari perdagangan rupiah telah melemah lebih dari 1%. Namun ini memang juga terjadi terhadap beberapa mata uang negara-negara berkembang lainnya seperti peso Filipina, kemudian Thai baht, rupiah, dan juga lira Turki yang melemah cukup signifikan, sekitar 1-2% ya. Jadi memang disebabkan oleh estimasi kebijakan moneter dan kondisi ekonomi ya, yang dikeluarkan oleh The Fed ya, yang mensinyalkan akan adanya kenaikan suku bunga di tahun 2023. Dan saat ini juga sore ini rupiah masih kembali terdepresiasi ya. Sekarang posisinya itu di 14.375 dan hari ini bergerak di kisaran 14.360 sampai 14.398 ya. Jadi makin mendekati level 14.400. Oke, baik. Nah, tadi ya terkait dengan prospek atau kita lihat prospek daya tahan rupiah di tengah kebijakan BI dan juga keputusan The Fed ini akan seperti apa daya tahannya? Ya, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya memang dilakukan untuk mengantisipasi apa yang dilakukan oleh The Fed ya. Jadi karena memang The Fed itu untuk pertama kalinya memberi sinyal lebih jelas ya kapan mulai akan menaikkan suku bunga ya. Jadi fokus kebijakan BI saat ini adalah stabilitas ya atau daya tahan rupiah. Kami memang melihat saat ini dengan kisaran 14.300, 14.400 masih cukup kondusif ya, apalagi kondisinya masih didukung oleh surplus neraca perdagangan yang cukup besar ya, dan defisit neraca transaksi berjalan yang stabil. Oke, nah seperti apa sih sebenarnya pengaruh keputusan dan sinyal hawkish The Fed ini terhadap obligasi Indonesia? Ya memang kalau kita melihat 2 hari ini ya, dari kemarin terutama ya, memang ada kenaikan imbal hasil ya, imbal hasil yieldnya untuk 10 year itu pertama kalinya di atas level 6,5% ya sejak akhir bulan Mei lalu. Jadi memang arah yieldnya itu kecenderungan mungkin akan mengalami kenaikan ya sebagai dampak dari adanya informasi baru mengenai ke depan arah suku bunga di Amerika Serikat seperti apa. Oke, nah ada nggak sih Pak Ruli strategi yang dibutuhkan untuk menjaga rupiah ini kembali stabil? Ya, memang mungkin tidak terhindarkan ya dampak signifikan dari sisi global ya terkait dengan perkembangan di Amerika Serikat ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Namun kalau kita melihat untuk rentang 14.300 sampai 14.400 menurut saya masih cukup kondusif ya, asal tidak terjadi volatilitas yang mengalami kenaikan. Jadi memang saat ini ya, sementara ini mungkin kebijakan pemerintah itu difokuskan kepada pandeminya. Dengan kondisi saat ini ya, memang terjadi lonjakan infeksi harian dan terjadi over capacity di fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Jadi memang untuk jangka panjang vaksinasi harus dipercepat ya. Namun kalau dalam jangka menengah memang yang paling efektif untuk menopang stabilitas itu adalah intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar. Oke, untuk jangka menengah Pak Ruli, seperti apa tentunya daya saing obligasi Indonesia dan dolar Amerika Serikat ini? Iya, memang kalau jangka menengah ya seperti saya sampaikan tadi, memang akan ada ketekanan imbal hasil untuk bergerak naik ya. Daya saing memang secara perbandingan imbal hasil dan suku bunga dan juga inflasi, Indonesia memang masih cukup menarik ya. Selain itu memang suku bunga kalau saya melihat memang sangat kompetitif ya. Namun memang masih harus diperhatikan ya volatilitas. Stabilitas nilai tukar itu sangat berpengaruh kepada bagaimana daya tarik obligasi negara tersebut ya. Jadi meski imbal hasil tinggi, namun volatilitas nilai tukar yang tinggi juga akan menyebabkan investor agak enggan untuk berinvestasi. Baik, nah dengan penguatan harga komoditas dan juga indeks output industri global, kira-kira berapa posisi ideal rupiah untuk jangka pendek dan juga menengah agar tidak menekan neraca dagang dan juga neraca transaksi kita, Pak Ruli? Kalau saya melihat memang di kisaran 14.200 sampai 14.400 masih cukup kondusif ya, dan daya saing dari ekspor kita juga masih tetap cukup besar ya. Jadi memang penguatan harga komoditas ini memberi dampak positif terhadap
surplus neraca transaksi berjalan dan surplus neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan ya. Yang penting rupiah masih di kisaran stabil ya, 14.200, 14.400, mungkin sampai 14.500 pun juga masih cukup menarik sebenarnya. Oke, baik. Terakhir Pak Ruli, pekan depan seperti apa mungkin arahan pergerakan rupiah dan juga obligasi? Melihat ke depan ya, saya masih agak sulit ya, terutama mengingat volatilitas yang terjadi sepanjang pekan ini ya. Kemungkinan kalau saya perkirakan volatilitas seharusnya masih agak tinggi ya. Mungkin masih akan ada di kisaran 14.350 dan 14.450. Dari dalam negeri sendiri masih belum ada sentimen ya setelah pekan ini itu ada keputusan rapat Dewan Gubernur. Kita antisipasi masih bisa terjadi capital outflow ya, terkait dengan perkembangan dari sisi globalnya ke depan, sebagai dampak lanjutan dari sinyal The Fed ya, pekan ini. Jadi mungkin akan melihat beberapa konsensus ekonomi di Amerika Serikat ya, terutama ini melihat seberapa cepat ekonomi Amerika Serikat pulih ya. Semakin cepat pulih maka kemungkinan penguatan US dollar ke depan akan semakin besar. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Pak Ruli. Pemirsa, demikian Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri.